Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita SB Wijaya. Ini 112100068. Hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai jaring kontrol geodesi dalam rangka menyelesaikan tugas pada mata kuliah jaring kontrol geodesi kelas B. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita pahami dulu apa itu jaring kontrol geodesi, mengapa jaring kontrol geodesi diperlukan dalam pekerjaan geodesi atau geomatika. Survei dan pemetaan merupakan fondasi utama bagi pengembangan infrastruktur, manajemen sumber daya alam, serta pemahaman terhadap perubahan lingkungan. Di balik keakuratan dan keberhasilan dalam proses ini, terdapat elemen kunci yang tak terlihat secara langsung. Jaring kontrol geodesi merupakan sistem titik referensi geografis yang sangat penting dalam menentukan posisi, bentuk, dan ukuran bumi, serta dalam mendukung kegiatan survei dan pemetaan. Jaring kontrol geodesi merupakan titik referensi yang sangat penting. Ya, jaring kontrol geodesi berperan sebagai kerangka referensi yang stabil dan akurat bagi semua bangunan di permukaan bumi. Dengan menggunakan teknologi dan peralatan yang canggih, jaring kontrol ini memungkinkan survei dan pemetaan dilakukan dengan presisi tinggi, memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat diandalkan, baik dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan, atau dalam pemetaan wilayah yang luas. Keberadaan jaring kontrol geodesi menjadi landasan yang krusial. Jaring kontrol geodesi juga memainkan peran penting dalam mendukung navigasi, penelitian ilmiah, manajemen sumber daya alam, dan bahkan perkembangan teknologi seperti sistem informasi geografis serta pemetaan digital yang semakin berkembang. Jaring kontrol geodesi menjadi fondasi krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mengemban peran penting yang tak tergantikan dalam menjamin keakuratan, konsistensi, dan keberlanjutan di banyak bidang. Tujuan yang sangat penting mencakup berbagai hal, mulai dari menyediakan referensi yang konsisten dan akurat bagi survei, hingga memastikan pengukuran yang tepat dalam navigasi. Namun, pentingnya jaring kontrol tidak hanya terbatas pada bidang tersebut. Dalam bidang industri konstruksi, jaring kontrol memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan dengan tingkat presisi yang tinggi dengan menggunakan titik referensi yang telah terukur dengan cermat. Proses pembangunan menggunakan titik referensi yang telah terukur dengan cermat yang dapat dilakukan dengan ketepatan koordinat yang sangat diperlukan, mengurangi resiko kesalahan dalam menentukan lokasi dan dimensi suatu struktur. Penggunaan jaring kontrol geodesi di berbagai bidang. Sementara itu, di dunia penelitian dan sains, jaring kontrol menjadi aspek tak terpisahkan dalam pengukuran ilmiah yang akurat. Dalam pengamatan astronomi, geologi, atau geofisika, jaring kontrol geodesi memungkinkan para ilmuwan melakukan pengukuran dengan presisi yang tinggi, yang sangat penting untuk mengambil kesimpulan yang valid dan akurat dalam berbagai penelitian. Jaring kontrol geodesi menurut standar nasional Indonesia 196724-2002, jaring kontrol geodesi adalah rangkaian titik yang terhubung satu sama lain, terbentuk dari pengukuran geodesi yang teliti, berperan sebagai titik acuan yang penting dalam kegiatan pemetaan dan berbagai rekayasa lainnya. Jaring kontrol geodesi terbagi menjadi 3 jenis, yakni jaring kontrol horizontal, jaring kontrol vertikal, dan jaring kontrol gaya berat. Jaring kontrol geodesi diterapkan melalui penggunaan titik kontrol geodesi yang menyimpan informasi administratif dan geospasial sebagai bagian dari layanan sistem referensi geospasial Indonesia yang diawasi oleh Badan Informasi Geospasial. Jaring kontrol geodesi memegang peran kunci dalam memastikan ketersediaan data referensi geografis yang handal dan akurat. Yang pertama adalah jaring kontrol horizontal. Menurut Standar Nasional Indonesia SNI 196724-2002, jaring kontrol horizontal merupakan sebuah kumpulan titik kendali horizontal yang terhubung satu sama lain melalui informasi mengenai jarak dan atau sudut
serta posisinya dihitung menggunakan metode pengukuran pengamatan tertentu dalam satu sistem referensi koordinat horizontal tertentu. Jaring kontrol horizontal adalah sistem titik referensi yang sangat penting dalam ranah geodesi yang membentuk landasan horizontal untuk berbagai kegiatan survei, pemetaan, dan rekayasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka acuan yang konsisten secara horizontal di permukaan bumi. Jaring ini tidak hanya menyediakan titik referensi, tapi juga memungkinkan pengukuran yang akurat terhadap posisi relatif antara objek yang terletak di permukaan bumi. Dengan memastikan konsistensi ini, jaring kontrol horizontal dapat dihubungkan secara konsisten dan akurat. Pengukuran dan pemeliharaan jaring ini membutuhkan teknologi dan metode yang canggih untuk memastikan ketelitian posisi titik kontrol tersebut. Biasanya, jaring kontrol horizontal ini diatur dan dikelola oleh lembaga geospasial atau badan survei resmi dari suatu negara guna memastikan konsistensi dan akurasi data yang dihasilkan. Peran utama jaring kontrol horizontal adalah memberikan dasar yang kuat untuk penentuan posisi yang akurat dalam survei pemetaan, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemantauan perubahan lingkungan, penelitian ilmiah, maupun aplikasi. Kelas pengukuran dan orde jaring kontrol horizontal. Kelas suatu jaring titik kontrol horizontal ditentukan berdasarkan panjang sumbu panjang dan sumbu pendek semi mayor dan semi minor aksis dari tiap elips kesalahan relatif antar titik dengan tingkat kepercayaan atau confidence level mencapai kurang lebih 95% yang dihitung berdasarkan statistik yang diberikan oleh hasil hitung perotaan jaringan kuadrat terkecil terkendala minimal atau minimal constraint. Dalam hal ini, panjang maksimum dari sumbu panjang elips kesalahan relatif 95% yang digunakan untuk menentukan kelas jaringan adalah dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan C dalam kurung D dikali D plus 0,2. Dengan keterangan R adalah panjang maksimum dari sumbu panjang yang diperbolehkan dalam milimeter. C adalah faktor empirik yang menggambarkan tingkat presisi survei, dan D adalah jarak antar titik yang dinyatakan dalam satuan kilometer. Dengan tabel kelas pengukuran jaring kontrol horizontal sebagai berikut. Di samping tabelnya adalah sebagai berikut. Dapat kelas 3A, 2A, A, B, C, A, B, C, dan D. Dengan aplikasi tip dengan nilai C seperti yang terlambat dan aplikasi tipikal sebagai berikut. Dalam kelas 3A adalah jaring tetap kontinu menggunakan GPS. 2A adalah survei geodetik berskala nasional. A adalah survei geodetik berskala regional. Dan B adalah survei geodetik berskala lokal. C, survei geodetik untuk perapatan. Dan terakhir adalah D dengan nilai C besar adalah survei pemetaan. Gitu. Adapun untuk penetapan kelas jaring kontrol horizontal ditentukan berdasarkan panjang sumbu panjang semi mayor aksis dari setiap elips kesalahan relatif antar titik dengan tingkat kepercayaan atau confidence level mencapai 95% yang dihitung berdasarkan statistik yang diberikan oleh hasil hitung perataan terkecil. Dalam penentuan orde, hitung perataan jaringnya adalah hitung perataan berkendala penuh atau full constraint dengan tabel penetapan orde jaring kontrol horizontal sebagai berikut. Lalu, maaf, tadi terdapat terkendala teknis yang bisa dihindari. Saya ulangi dari penetapan orde jaring kontrol horizontal. Pada penetapan orde jaring kontrol horizontal ditetapkan sebagai berikut seperti yang saya lakukan tabel 2, orde jaring titik kontrol horizontal. Yang pertama adalah orde paling kritik adalah orde 00 dengan C 0,01. Jarak jaring kontrolnya adalah jaring fidusial nasional, jaring kontrol tetap GPS dengan jarak 1000 km dan kelasnya adalah 3A. Ke bawah dengan orde paling lanjut, jaring kontrol vertikal menurut SNI 196988 tahun 2004 tentang jaring kontrol vertikal yang bersifat datar.
Jaring kontrol vertikal adalah serangkaian titik kontrol vertikal yang satu sama lainnya diikatkan dengan ukuran beda tinggi ortometrik mengacu pada titik datum. Dengan kata lain, jaring kontrol vertikal rangkaian titik yang telah ditetapkan posisi vertikalnya memindahkan ketinggian relatif terhadap suatu bidang referensi dengan ketinggian spesifik. Referensi yang umum digunakan adalah ketinggian rata-rata muka air laut atau disebut juga dengan mean sea level atau MSL. Dalam pembentukan kerangka kontrol vertikal, terdapat 3 metode pengukuran yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode sifat datar. Terus yang kedua adalah pengukuran trigonometri, dan yang terakhir adalah pengukuran barometri. Ilustrasinya adalah gambar di samping, metode sifat datar sebagai berikut, pengukuran trigonometri sebagai berikut, dan juga pengukuran barometri menggunakan alat barometer. Metode sifat datar adalah teknik yang paling umum digunakan dan dianggap sebagai metode yang paling tepat dibandingkan dengan metode lainnya. Metode ini melibatkan penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi. Pengukuran perbedaan elevasi ini menggambarkan perbedaan tinggi dari titik tertentu terhadap permukaan air laut, yaitu sepanjang garis vertikal atau perbedaan tinggi antara titik yang dapat dihubungkan dengan garis pada alat bantu vertikal. Metode ini bertujuan untuk menentukan perbedaan ketinggian antara dua titik yang diukur. Penentuan kelas jaring kontrol vertikal. Kelas jaring kontrol vertikal ditentukan oleh faktor-faktor desain jaringan, pelaksanaan pengukuran, peralatan yang digunakan, teknik reduksi, dan nilai hasil hitung perataan terkendala minimal atau minimally constraint. Penempatan kelas JKV pada akhirnya didasarkan pada hasil hitung perataan jaring terkendala minimal. Kriteria untuk penempatan kelas adalah besarnya kesalahan maksimal R dengan C akar D dengan harga C sebagai berikut. Sifat datar memanjang R dalam mm, C akar di meter. Nah, selainnya ketelitiannya. Dengan kelas paling teliti adalah LAA untuk C dengan nilai 2 mm. Sedangkan untuk penentuan orde jaring kontrol vertikal, orde jaring kontrol vertikal ditentukan oleh ketelitian tinggi titik hasil perataan jaring terkendala penuh atau full constraint terkait dengan faktor satu orde titik kontrol pengikat, kelas pengukuran, ketelitian antar datum transformasi, besar perbedaan antara tinggi baru dengan tinggi titik kontrol pada pertemuan jaring lama dan baru, dan order tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu hasil survei dengan kelas yang telah diuji dan ditetapkan sebagai berikut. Saya lampirkan dalam tabel 4 dengan penjenjangan orde jaring kontrol vertikal. Dengan demikian, maka penentuan orde suatu jaring kontrol vertikal tentu harus melalui 2 uji, yaitu uji kesesuaian kelas, pengukuran, dan uji kesesuaian ketelitian tinggi titik untuk menetapkan orde. Lanjut, yang terakhir adalah jaring kontrol gaya berat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, jaring kontrol geodesi nasional yang juga dikenal sebagai JKGN memainkan peran penting dalam mengumpulkan data geospasial seperti pengukuran lahan, pemetaan, dan pemantauan bencana alam. JKGN terdiri dari jaringan titik geodetik yang telah dipilih secara akurat dan posisinya ditentukan, berfungsi sebagai acuan dalam proses pengukuran pemetaan di seluruh wilayah Indonesia. Hubungan antara titik jaring kontrol vertikal dan jaring kontrol horizontal dan jaring kontrol gaya berat adalah bahwa JKH adalah jaringan titik kontrol dengan koordinat horizontal, lintang dan buncit atau X dan Y, yang diketahui dengan baik. Kegiatan seperti pemetaan survei dan navigasi didukung oleh JKH. Tergantung pada panjang sumbu elips relatif antar situs, JKH dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa orde. Dengan JKV adalah jaring titik kontrol dengan ketinggian ortometri, ketinggian di atas permukaan laut yang diketahui secara relatif dan akurat. Sedangkan
JKGN atau jaring kontrol gaya berat nasional adalah jaringan titik kontrol dengan nilai percepatan gravitasi yang diketahui, namun belum pasti akurat. Kegiatan seperti geofisika, geodinamika, dan astronomi didukung oleh JKGN. Bergantung pada teknik pengukuran alat yang digunakan, JKGN dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Ketiga jenis jaring kontrol ini saling berkaitan dan berfungsi secara optimal ketika digabungkan untuk menentukan lokasi dan bentuk bumi. Misalnya, nilai gravitasi di suatu tempat dibutuhkan untuk menentukan ketinggian titik ortometri tersebut. Untuk tingkat ketepatan jaring kontrol gaya berat, perhitungan ketepatan jaring kontrol gaya berat menggunakan metode hitung perataan kuadratik kecil. Perhitungan ketepatan sebagai dasar dalam penetapan kelas jaringan dilakukan dengan menggunakan metode hitung perataan kuadratik kecil berkendala minimal. Sedang perhitungan ketelitian sebagai dasar penetapan orde jaringan dilakukan dengan menggunakan metode hitung perataan kuadratik kecil terkendala penuh. Ketepatan pengukuran gaya berat ditentukan berdasarkan nilai standar deviasi a posteriori yang ditentukan berdasarkan rumus tersebut di bawah ini. Dengan P sebagai matriks bobot, V sebagai matriks hidu, N adalah jumlah pengamatan, dan U adalah jumlah parameter. Dan untuk tingkat ketepatan saya lampirkan sebagai tabel di samping dengan tingkat kelas paling 4 adalah kelas A dengan standar deviasinya kurang dari 10. Keterangan harinya adalah kurang dari 3 hari. Adapun untuk tingkatan ketelitian JKG dengan paling teliti adalah pada 0 dengan standar deviasinya adalah kurang dari 10 dan jumlah pengamatan adalah kurang dari 3 hari. Sekian, terima kasih pemaparan materi tentang jaring kontrol geodesi dari saya. Apabila terdapat banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.